Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Presiden Prabowo resmi cabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Ya, percepatan audit dilakukan setelah terjadinya bencana hidrometeorologi, diantaranya banjir dan longsor di wilayah tersebut. Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Izin perusahaan itu dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan. Keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH pada Senin yang dilakukan secara daring dari London, Inggris. Hasil rapat kemudian disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Presiden Jakarta pada Selasa malam. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektar serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. Menurut Prasetyo, percepatan audit dilakukan setelah terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor di wilayah tersebut. Pemerintah menilai penertiban kawasan hutan menjadi langkah penting untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi resiko bencana alam di masa mendatang. Tim iNews. Ya, pemirsa, KPK tetapkan Bupati Pati Sudewo tersangka kasus jual beli jabatan. Ya, penetapan tersangka Sudewo bersama 3 orang lain usai terjaring operasi tangkap tangan. Setelah lebih dari 24 jam diperiksa, Bupati Pati Sudewo dan 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan. Para tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. KPK juga menyita uang sebesar 2,6 miliar rupiah sebagai barang bukti. Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan JAN, Jion, Yon, dan SDW. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan. Jion, Kades Arumanis Kecamatan Jaken. Dan JAN, Kades Sukorukun Kecamatan Jaken. Selasa pagi, Bupati Pati Sudewo tiba di KPK usai terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan di Jawa Tengah. Selain Sudewo, ada 15 orang lain yang ikut diamankan. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo diterbangkan dari Jawa Tengah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Setibanya di Bandara Suta, Sudewo menyatakan akan menyampaikan apa adanya dan tidak akan berbohong ke KPK. Pak Bupati, sehat Pak. Menyampaikan apa adanya aja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong, Pak ya? Tidak boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak sih? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Jadi, mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir.
Sudewo terjerat KPK berkaitan dengan jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Pati gelar pesta kembang api usai KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus jual beli jabatan perangkat desa. Ya, mereka mendesak upaya KPK bisa mengusut tuntas permasalahan yang melibatkan Sudewo. Kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kepada Bupati Pati Sudewo mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau APMPB. Dengan ditangkapnya Bupati Sudewo oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa, membuat massa kontra Bupati tersebut menggelar aksi damai di depan kantor Bupati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB memandang operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo sebagai bagian dari proses panjang pengawalan publik atas dugaan praktek korupsi di Kabupaten Pati. Sejak awal, AMPB bersama elemen masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan, melaporkan, dan mengawal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi, meskipun dalam prosesnya diwarnai berbagai tekanan dan kriminalisasi terhadap warga yang bersikap kritis. Dengan membawa berbagai spanduk, mereka berorasi supaya KPK tidak lagi masuk angin dan kembali membebaskan Bupati Sudewo. Massa juga meminta KPK bisa bekerja secara profesional dan transparan, serta menindak semua orang yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya Sudewo juga menuai sorotan. Ya, Bupati kontroversial Pati ini pernah didemo warganya sendiri, bahkan hendak dimakzulkan dan diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi proyek kereta api. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat Pati. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan menggelar unjuk rasa besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan oleh Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang kini sudah bergulir. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun 2019-2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo, Rismon Lansianipar, dan Dr. Tifa menghadirkan sejumlah saksi dan ahli yang meringankan terkait laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, dari 7 ahli yang dipanggil, 3 orang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mulai mengajukan saksi dan ahli meringankan dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka hadir meringankan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Lansianipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Pengacara Roy Suryo CS, Refli Harun, mengatakan berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi fakta dan 7 ahli yang diminta hadir pada hari ini. Refli juga menyebut sejumlah ahli lain juga akan dipanggil menyusul hingga akhir Januari, termasuk Rocky Gerung. Maka datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi
dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika, dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Sebelumnya pada Desember 2025, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap bergeming dan drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap keraguan kubu Roy CS hilang, apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa masuk dalam klaster kedua, sementara klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada kembali di iNews Today, pemirsa. Hari keempat banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih merendam ribuan rumah warga di 6 kecamatan dan 17 desa. Ya, pemirsa, banjir masih merendam pemukiman dan akses jalan dengan ketinggian air antara 1 meter hingga 1,5 meter. Kondisi ini membuat warga belum bisa kembali ke rumah dan terpaksa bertahan di tempat pengungsian. Banjir terparah yakni Desa Karangligar di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Dusun Tegaluhur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, serta Desa Gempol, Tanjung Pura, Karawang Barat. Banjir yang belum surut menyebabkan akses jalan antara desa dan lingkungan pemukiman masih tidak bisa dilalui kendaraan dan warga yang akan keluar rumah harus menggunakan perahu. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan Rudi Setiawan di Teluk Jambe Barat, Karawang. Ya, selamat pagi Rudi, bagaimana kondisi banjir saat ini di sana? Ya, Togi dan Ayah, selamat siang. Kami informasikan untuk banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat saat ini masih cukup tinggi. Artinya memang banjir selain ada yang sudah surut juga masih banyak yang ketinggian airnya yang cukup lumayan tinggi. Seperti saat ini saya berada di lokasi di Dusun Kampek, di mana saya ini sedang melakukan patroli bersama Brimob Kompi 3 Batalion dari Polda Jawa Barat. Ya, saya tunjukkan saja langsung untuk perkembangan kondisi terkini ya. Ini Togi, di sebelah saya ini merupakan rumah-rumah yang masih terendam banjir. Ketinggian ini masih antara 1 meter, bahkan ada yang mencapai 1,5 meter. Di mana ini banjir untuk di lokasi ini memang merupakan banjir yang merupakan langganan tahunan. Setiap tahunnya ini selalu dilanda banjir. Terus kemudian untuk informasi bahwa ini juga kalau banjir di lokasi ini, ini surutnya cukup lama, paling cepat ini antara 2 minggu atau 3 minggu, bahkan ini bisa sampai 1 bulan. Ini juga sebenarnya
banjir di lokasi ini belum surut kemarin. Namun karena ini hujan yang cukup deras dan juga meluapnya Sungai Citarum dan kemudian juga Sungai Cibete, Sungai Citarum dan juga Sungai Darwolong yang mengalami volume debit yang cukup tinggi pada Senin kemarin. Ini merupakan hari yang keempat debit air terus mengalir. Dan kami informasikan bahwa untuk ini ada beberapa warga memang di sini rumahnya sejak udah 4 hari ini mereka rumahnya sudah ditinggalkan oleh warga-warga sekitar, di mana warga hanya bisa sesaat atau sesekali hanya mengontrol saja untuk mengawasi barang-barang mereka. Dan kemudian juga untuk di lokasi ini hampir mayoritas banyak warga yang kebanyakan barang-barangnya juga mengalami kerusakan, di mana karena debit air yang cukup tinggi dan terlalu cepat sehingga banyak warga yang tidak sempat untuk mengevakuasi barang-barangnya. Ya, untuk data sementara ini ada 6 kecamatan dan ada sekitar 17 desa yang masih terendam banjir. Adapun ketinggian bervariasi. Kalau di jalan ini, seperti saya di jalan ini, ya bisa digambarkan lewat sini sebelah kanan saya ini banjir ini kalau di jalan ini hampir kalau saya turun ini bisa mencapai 1 meter di jalan ini. Nah, ini rumah-rumah ini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya sudah 4 hari yang lalu dan ini memang sangat sepi kondisinya juga. Dan ini saya bersama dari Brimob Polda Metro Jaya Kompi C, Polda Jawa Barat maksud saya, ini melakukan patroli di mana Polda Jawa Barat ini secara rutin melakukan patroli untuk melakukan pengamanan di mana barang-barang masyarakat memang di sini cukup masih banyak yang ditinggalkan karena sudah tidak bisa lagi dibawa. Dan kemudian juga memang untuk di tempat lokasi ini Togi dan Ayah tidak bisa dipompa. Adapun karena di belakangnya itu ini ada area persawahan selain ratusan rumah yang terendam banjir juga di sini juga area persawahan yaitu mencapai kurang lebih hampir ratusan hektar. Dan itu merupakan area persawahan yang merupakan sudah mau siap panen. Dan untuk kondisi cuaca saat ini juga memang sejak pagi tadi juga terus masih diguyur hujan dan debit air. Namun memang debit air Sungai Citarum, baik Sungai Cibet itu kondisinya sebenarnya sudah turun. Namun karena ini kondisi di lokasi saya yang berada ini merupakan lokasi yang paling cukup terparah. Dan ini adalah karena datarannya yang cukup rendah sehingga ini cukup memakan waktu dan kalaupun dipompa juga tidak bisa dan ini hanya mengandalkan dengan sendirinya surut dan paling lama itu bisa 1 bulan paling lama dan bahkan paling cepat itu hanya 2 minggu menurut warga. Dan mereka ini hanya semua selain ditinggalkan ini mereka mengungsi ada selain di kantor-kantor desa atau musola, masjid dan bahkan di rumah kerabat dan juga saudara-saudara mereka. Ya. Togi juga ini perlu informasikan Polda Jawa Barat juga saat ini sudah terus menerjunkan sejumlah personilnya baik itu dari BPBD, Tim SAR untuk siaga untuk membantu masyarakat untuk mobilitas yang beraktivitas di sini. Memang di sini di jalur di sini tidak bisa dilalui akses untuk kendaraan roda 2 ataupun berjalan kaki pun di sini tidak bisa. Jadi harus menggunakan perahu. Jadi dari lokasi saya ini berada sampai ke tempat yang dataran itu kurang lebih hampir 700 meter ya, cukup jauh di mana Rudi, Togi dan Ayah. Ya, Rudi, sepertinya dari tadi Anda berjalan terlihat begitu banyak rumah-rumah yang terendam dan sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Kemana para pengungsi ini dipindahkan, Rudi? Iya dan Togi, untuk para pengungsi itu sendiri di sini ada ratusan kepala keluarga dan atau kurang lebih ada 2.000 lebih jiwa yang berada di desa Kalangligar, dusun Kampek yang berada di sini. Mereka semua pada mengungsi. Kalau saya melihat kemarin itu mereka ada yang di emper-emperan di toko-toko, di warung-warung maksud saya di jalan. Karena memang kemarin sempat juga terendam banjir dan masih ada yang bertahan. Bahkan semalam juga
banyak masyarakat yang bertahan, mereka yang tidak mempunyai kerabat atau saudaranya, ya, terpaksa mereka mengungsi di tempat-tempat kantor desa yang saat ini sudah bisa difungsikan lagi. Kemudian juga ada di sekolah, ya. Kalau di sekolah itu ada beberapa yang saat ini juga masih terendam. Di antaranya itu ada SD mulai dari SMP yang sampai saat ini masih ketinggian itu hampir 1 meter. Dan untuk sementara ini juga para siswinya terpaksa diliburkan. Ya, Rudi Ya, terkait terakhir terkait dengan posko resmi, apakah dari pemerintah provinsi akan berencana membangun posko pengungsian? Ya, untuk tenda pengungsian sebenarnya sudah dibuat, ada beberapa tenda pengungsian. Memang karena di situ tempatnya tidak banyak yang tidak betah ya pengungsi, karena di situ ada tenda-tenda yang masih belum maksimal di situ. Secara ini tidak ada yang tertutup, dan kemudian juga tempatnya saking banyaknya masyarakat atau pengungsi yang mengungsi sehingga terpencar-pencar, terpisah-pisah dari beberapa titik. Ini kebanyakan mereka masing-masing mengamankan secara individu, di mana mereka seperti biasanya rata-rata ada yang menyewa kontrakan, karena mereka seperti ini cukup lama, bisa sampai 2 minggu paling cepat, bahkan ada sebulan. Jadi kebanyakan mayoritas mereka banyak yang mengontrak juga. Baik. Itu solusi opsinya. Ya. Baik, rekan Rudi, terima kasih. Nanti kita akan update lagi situasi terkini di Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Ya, pemirsa, angin kencang mengakibatkan atap bangunan dan papan reklame di Lamongan, Jawa Timur porak-poranda. Ya, tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian yang ditimbulkan mencapai puluhan juta rupiah. Ya Allah. Inilah kejadian saat angin kencang menerbangkan atap bangunan yang terbuat dari seng di Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur. Angin kencang berputar-putar di atas permukiman warga dan menerbangkan bagian atap rumah. Tak hanya atap rumah, papan reklame pun porak-poranda diterjang angin. Hingga kini belum ada laporan resmi dari pihak berwajib terkait kerusakan yang ditimbulkan. Meski tidak ada korban, namun kerugian yang ditimbulkan peristiwa ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mendatangi lokasi tanggul jebol di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Ya, petugas melakukan mitigasi penanganan jangka pendek serta jangka panjang. Petugas Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mendatangi lokasi tanggul jebol di Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang. Petugas melakukan mitigasi penanganan tanggul jebol yang menenggelamkan ribuan rumah di lokasi tersebut. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan BPBD Kabupaten Bekasi melakukan penanganan awal dengan menyiapkan bronjong dan geobag. Sementara itu, sedikitnya ada 3 tanggul yang mengalami kritis. Informasi dari kecamatan ada 5 titik yang memang harus kita tangani segera. Nah, ini tentu akan kami tangani segera. Peralatan bahan banjiran ini sedang di jalan, sedang menuju sini. Aliran Sungai Citarum dinilai mengalami masalah kompleks sehingga penanganannya perlu dilakukan secara matang. Meski demikian, BBWS berjanji akan menangani masalah tanggul Sungai Citarum secara serius. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jaufari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu hamil di Lebak, Banten terpaksa melahirkan di mobil bak terbuka saat perjalanan menuju puskesmas. Ya, peristiwa terjadi lantaran jalan rusak parah hingga sulit dilalui. Alhamdulillah, ini jalan dari Allah tadi menyuruh melihatkan mobil.
Video amatir merekam detik-detik seorang ibu bernama Asni 28 tahun yang terpaksa melahirkan di tengah perjalanan di mobil bak terbuka saat akan menuju ke puskesmas di Jalan Kampung Cibaran, Desa Cibarani, Kecamatan Cirenten, Lebak, Banten. Menurut sang ibu, ia merasakan kontraksi saat tengah malam dan dalam keadaan panik, sang suami menyewa sebuah mobil pick-up untuk membawa istrinya ke puskesmas terdekat. Namun akibat jalan yang rusak, mobil pick-up yang mereka tumpangi mengalami patah as roda hingga membuat perjalanan terhenti. Bidan dari puskesmas yang datang tepat waktu membuat persalinan berjalan lancar dan sang bayi lahir dengan selamat. Berangkat, udah gitu kan jalannya jelek. Terus saya kelamaan di jalan karena jalannya rusak. Saya melahirkan di sana. Jam berapa Ibu tadi waktu melahirkan itu? Melahirkan saya jam 12 malam ya? Iya. Jarak dari rumah pasien ke puskesmas sejauh 15 km. Apalagi saat itu dalam kondisi hujan, jalanan berlumpur sulit dilalui hingga membuat pasien tak sampai ke puskesmas. Kondisi jalan yang rusak kerap menyulitkan warga untuk beraktivitas. Sebenarnya sih itu udah ada komunikasi juga dengan bidan kita ya. Berhubung emang ada kendala mobil itu patah as, jadi sebenarnya udah ditunggu gitu sama bidan kita di PMB-nya, praktek mandiri bidannya gitu. Sudah 10 tahun lamanya akses jalan di Kampung Cibarani, Lebak, Banten sulit dilalui kendaraan. Warga berharap agar pemerintah setempat bisa dengan serius membangun akses jalan untuk warga, terutama jika terjadi peristiwa darurat. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, helikopter yang membawa Raffi Ahmad oleng dan nyaris jatuh. Ya, angin kencang hingga kabut tebal membuat pesawat yang ditumpangi Raffi nyaris jatuh. Detik-detik saat helikopternya oleng dibagikan Raffi Ahmad melalui akun Instagramnya. Saat itu, Raffi bersama pengusaha asal Bali, Gusti Ngurah Anim, terbang menggunakan helikopter menuju Bali Utara. Bahaya nih, bahaya. Aduh, Pak, selamat, ratu, bedara, pura, deket. Pura. Kabut tebal dan angin kencang membuat pesawat yang ditumpangi Raffi dan rombongan oleng, bahkan nyaris jatuh. Warga yang melihatnya pun panik. Namun, pilot berhasil menguasai kembali helikopter dan seluruh penumpang tiba dengan selamat di tujuan. Pemirsa, tim SAR lakukan upaya pencarian 3 korban yang masih terjebak di area galian tambang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, upaya pencarian membutuhkan peralatan khusus akibat jalur yang sempit dan struktur tanah yang tidak stabil. Upaya pencarian 3 korban yang masih berada di dalam area galian tambang terus dilakukan. Hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa kondisi struktur di dalam area tambang tidak stabil. Beberapa titik mengalami pelapukan dan terdapat kandungan gas beracun di dalamnya. Proses evakuasi membutuhkan peralatan khusus untuk ruang terbatas karena jalur penambangan yang sempit dengan diameter 1 meter. Untuk melaksanakan evakuasi, kami lakukan asesmen terlebih dahulu pada area tambang tersebut, dan tim yang kami turunkan adalah dari Basarnas Special Group dan juga dari kantor SAR Jakarta, dan diketahui dari hasil asesmen bahwa area tersebut sudah merupakan area yang sudah tidak layak ya, kondisinya labil, dan kemudian juga selain kondisinya celahnya sempit juga terdapat gas yang berkadar ataupun beracun. Upaya pencarian akan dilaksanakan oleh tim rescue dari Basarnas dengan dukungan peralatan yang memadai. Pemirsa, masa penanganan pasca bencana banjir dan longsor, kantor Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh dibersihkan. Ya, hal ini dilakukan sebagai persiapan pembukaan latihan integrasi Taruna Wresa Nusantara 2026. Dalam masa penanganan pasca bencana banjir dan longsor, para siswa Taruna Akpol bersihkan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.
Dengan bergotong royong, mereka bersihkan sisa lumpur dan sampah pasca bencana di lokasi yang akan digunakan untuk pembukaan latihan integrasi Taruna Resa Nusantara 2026. Selain itu, para siswa Taruna Akpol juga mengecat ulang sejumlah bagian bangunan serta menata halaman agar nampak lebih bersih, rapi, dan nyaman. Sebagai penanda kesiapan operasional, para Taruna pasang banner posko Satlas Kijang di area Dispora Tamiang, Aceh. Melakukan penyiapan posko dan pengabdian kepada masyarakat yang berupa pengecekatan kantor dinas, pembersihan lingkungan, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang difungsikan untuk mempermudah jalannya kegiatan Lasi Tardanus ke-46. Terkait hal tersebut, mereka berharap kegiatan itu dapat menumbuhkan empati dan kepedulian antar sesama di masa penanganan pasca bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Ya, pemirsa, penanganan pasca bencana di Sumatera Utara, personel Brimob Polda Sumut gelar kegiatan trauma healing dan juga edukasi kebencanaan di Desa Hutagodang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kemarin Senin. Ya, bisa atas arahan Dansat Brimob Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rantau Isnur Eka, trauma healing diberikan kepada para siswa di TK Aba Hutagodang, PAUD Bunda Lestari, serta SD Negeri 100714 Garoga. Materi yang disampaikan melalui permainan edukatif, dialog ringan, dan interaksi langsung yang disesuaikan dengan usia anak. Kegiatan ini digelar guna membantu anak-anak kembali merasa aman, ceria, serta memperoleh pengetahuan awal terkait penyelamatan diri saat menghadapi banjir. Melalui kegiatan trauma healing dan edukasi tersebut, Brimob Polda Sumatera Utara menegaskan komitmennya berperan aktif dalam pemulihan mental dan pembentukan karakter anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Ya, pemirsa, pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di Provinsi Aceh. Ya, pemerintah menargetkan tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian saat memasuki bulan suci Ramadan. Ya, Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyelesaikan tahap akhir pembangunan Huntara 1 di Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Progres pembangunan telah mencapai 98% dan ditargetkan segera dapat dimanfaatkan oleh warga terdampak bencana. Huntara dibangun menggunakan metode konstruksi modular lead atau MOLI tanpa alat berat sehingga pembangunan cepat di tengah kondisi pasca bencana. Huntara 1 berdiri di atas lahan seluas lebih dari 5.000 meter persegi, terdiri dari 7 blok hunian dan 1 musola, untuk menampung 84 kepala keluarga atau sekitar 336 jiwa. Fasilitas lengkap dengan fasilitas sanitasi, air bersih, listrik, serta area komunal. Selain Huntara 1, pembangunan Huntara 2 di Aceh Tamiang juga dibangun di atas lahan seluas lebih dari 13.000 meter persegi. Ya, karena kita kan menghadapi Ramadan dan sesuai arahan Pak Presiden Prabowo kan, manakala sudah Ramadan diupayakan semua pengungsi itu masuk ke rumah, apakah rumah hunian atau rumahnya yang lama, pokoknya keluar dari tenda lah, agar mereka semua itu pada saat mengerjakan kewajiban. Bisa 5 hari sudah Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir. Warga pun mulai terserang berbagai penyakit, pemirsa. Ketinggian air di Pekalongan, Jawa Tengah masih sekitar 50 cm hingga 1 meter. Banjir sudah merendam rumah warga selama 5 hari. Warga pun terpaksa mengungsi. Total pengungsi pun mencapai 2.200 jiwa. Ya, pemirsa, banjir paling parah terjadi di Kecamatan Wonokerto, Sragi Tirto, dan Siwalan. Petugas pun mengevakuasi warga yang terjebak di rumah mereka. Kondisi di pengungsian sangat mengkhawatirkan.
Pengungsi terpaksa tidur berdesakan dengan alas tidur seadanya. Hanya itu pemirsa, warga pun mulai terserang penyakit. Keluhan yang paling banyak dialami adalah gatal-gatal, demam, flu, serta diare. Saat ini bantuan logistik sudah disalurkan kepada warga terdampak banjir, namun warga masih menantikan bantuan obat-obatan. Untuk informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Suryono Soekarno di Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat pagi menjelang siang, Suryono, seperti apa situasi terkini di sana dan seperti apa kondisi para pengungsi? Ya, selamat siang pemirsa. Jaya, ini saya posisi berada di rel kereta api yang kemarin sudah tidak terendam, namun saat ini kembali terendam. Dan ini kondisinya sedang diperbaiki oleh puluhan pekerja. Sementara di dekat kampung sini juga rendaman air antara 50 sampai 1 meter. Saya bisa tunjukkan lokasi ini bahwa kondisi rendaman air dari rel kereta api di tempat saya berdiri, dari sekitar saya berdiri ini sekitar ada 30-an meter, ada sepanjang 100 meter rel terendam lagi. Dan saat ini puluhan pekerja sedang memperbaiki rel kereta api agar lalu lintas kereta api bisa kembali jalan seperti sedia kala atau normal. Diperkirakan ada beberapa kereta api yang mengalami keterlambatan lagi akibat adanya banjir kali ini. Sementara itu warga di lokasi ini juga kesulitan banjir dan mereka sudah mengungsi di beberapa lokasi seperti di aula kecamatan, aula sekolah, di sekolah, kemudian di beberapa masjid dan musola. Untuk di samping rumah-rumah ini ada rel kereta api maksud saya, ini masih perbaikan kemungkinan cukup lama karena kemarin 2 hari perbaikan sudah selesai, namun hari ini karena semalam terjadi hujan yang cukup deras sehingga terjadi rendaman rel kereta api di lokasi ini lagi. Demikian ya. Ya, Suryono, ini terkait mungkin banjir ini terdampak untuk rel kereta api, apa jadwal pun juga terdampak akibat ini? Baik. Jadwal hanya molor saja, namun tidak ada kereta api yang dibatalkan. Dan sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak PT Kereta Api. Rencananya Menteri Perhubungan siang ini mau ke Pekalongan untuk ke lokasi yang terkena banjir seperti ini. Dan di ruas inilah paling parah terendamannya. Kalau kemarin sekitar 20-30 cm, ini kepala rel tidak terendam. Namun kanan kiri ini terendam cukup dalam. Mungkin sekitar 20, untuk sampingnya bisa 50 cm. Terlihat pekerja juga sedang berusaha keras untuk menaikkan rel, untuk memperbaiki rel ini, agar perjalanan kereta api tidak terlambat atau tidak tertunda. Demikian. Suyono, terkait dengan rumah-rumah warga di Pekalongan sendiri, di kawasan mana yang paling parah dan seperti apa situasi para pengungsi? Oke, untuk kondisi banjir di Pekalongan ini, kalau di tempat saya ini ada namanya Kecamatan Pekalongan Barat di Tirto, kemudian di Pasir Keraton Kramat, kemudian di Bendan, dan sementara untuk di Kabupaten Pekalongan ada di Seragi dan Siwalan. Kedalaman air masih cukup tinggi, antara 50 sampai hampir 1 meter, bahkan evakuasi masih dilaksanakan. Dan untuk pengungsi kondisinya memprihatinkan sekali karena mereka butuh obat, makanan, dan juga baju atau popok serta susu atau makanan penyerta bayi. Demikian ya. Baik Suryono, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Baik, itu informasi lain, bisa jenazah perempuan kru pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Maros, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Bidokes Polda Sulsel pemirsa mulai identifikasi jenazah tersebut. Jenazah perempuan kru pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep, telah tiba di posko postmortem Bidokes Polda Sulawesi Selatan di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar.
Jenazah korban kedua yang ditemukan hingga melalui proses evakuasi yang ekstrim tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk menjalani proses identifikasi. Berdasarkan pantauan di lokasi, mobil ambulans yang mengangkut jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Makassar Selasa malam. Jenazah kemudian langsung dimasukkan ke ruang jenazah untuk menjalani identifikasi tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Sekarang masih dilakukan pemeriksaan atau identifikasi. Kemudian disampaikan oleh rekan-rekan, sampai dengan saat ini kami belum bisa memberikan identitas secara jelas. Tetapi secara fisik mayat tersebut adalah perempuan. Tetapi karena perempuan ada dua, maka saya belum bisa mengidentifikasi. Nanti akan kita tunggu lebih lanjut. Sebelumnya, tim SAR gabungan berhasil evakuasi jasad korban dari jurang sedalam 350 meter di lereng Gunung Bulu Saraung. Proses evakuasi berlangsung cukup berat lantaran medan terjal dan cuaca buruk. Tim SAR akhirnya berhasil membawa jasad korban ke posko SAR dan selanjutnya diserahkan ke tim DVI untuk proses identifikasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Bisa proses pencarian dan evakuasi korban pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu, Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR melibatkan belasan warga lokal yang berprofesi sebagai pencari madu hutan. Hal ini untuk mempercepat pencarian di medan ekstrim pemirsa berupa jurang curam dan hutan lebat. Ambil posisi. Ambil posisi. Kendor. Kendor, mohon izin, kendor. Kendor. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi korban pada hari keempat di kawasan Gunung Bulu Saraung. Fokus pencarian masih dilakukan di wilayah jurang serta lereng curam. Operasi kali ini melibatkan belasan warga lokal yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari madu hutan. Mereka dilibatkan karena dinilai sangat memahami karakter medan pegunungan, termasuk jalur-jalur terjal dan jurang curam yang sulit dijangkau oleh personel SAR. Untuk menjamin keselamatan seluruh personel, tim SAR menyiapkan berbagai kebutuhan logistik dan perlengkapan khusus untuk kemungkinan bermalam di puncak gunung. Korban kedua masih di lereng. Kalau yang pertama, Pak? Yang pertama sedang dalam kita usahakan untuk bisa turun. Warga lokalnya kita libatkan karena mereka ini kan pencari madu yang naik di sekitar ini, yang sudah lebih mengetahui medan-medannya. Nah itu yang sangat membantu. Baru saya mulai ini 16 bergesini dibagi-bagi, tidak di saat di puncak di bawah. Oh di lerengnya Pak. Iya, di lereng. Proses evakuasi korban dari dasar jurang telah dilakukan menggunakan teknik tali rapeling. Kondisi medan yang sangat sulit serta pandangan terbatas akibat kabut tebal menjadi kendala utama dalam proses evakuasi menuju jalur pendakian di area puncak gunung. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Ya, kita informasi lain, misal suami Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie dikabarkan mengalami kecelakaan parah saat bermain ski di Colorado, Amerika Serikat. Ya, saat ini pemirsa kondisinya kritis di Rumah Sakit St. Mary, Grand Junction, Colorado. Melalui Instagram pribadinya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Wamen Dikti Saintek Stella Christie mengunggah foto suaminya yang tengah terbaring di Rumah Sakit St. Mary, Grand Junction, Colorado, Amerika Serikat. Dalam keterangan resmi yang dibagikan Sekretariat Wamen Dikti Saintek, suami Stella, Bartolomei Cech atau Bartek, disebut mengalami cedera kritis akibat patah tulang belakang serta cedera toraks dan pecah pembuluh darah aorta. Selain itu, Bartek juga menderita sejumlah patah tulang di area wajah dan lengan. Bartek disebut telah menjalani 2 operasi besar.
Stella sendiri sudah berada di Amerika Serikat setelah 40 jam menempuh perjalanan dari Jakarta ke Amerika Serikat. Stella menyebut suaminya mengalami kecelakaan saat bermain ski di Aspen, Colorado. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, penghuni Taman Pemakaman Umum Kebon Nanas mulai direlokasi ke sejumlah rumah susun. Ya, beginilah kondisi pemukiman warga di TPU Kebon Nanas, Cipinang Besar, Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Sebelumnya pemirsa, ada 103 kakak yang menempati TPU Kebon Nanas. Namun saat ini 73 kepala keluarga telah pindah ke rumah susun sederhana sewa, sementara sisanya pindah secara mandiri. Namun 7 kepala keluarga saat ini masih menempati rumah sedang berbenah untuk pindah. Mereka menanti kunci dari rusun yang dijanjikan pemerintah hingga kini masih belum juga diterima. Bisa untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan Anissa Rizkia yang saat ini berada di RT 15 RW 02 Kebon Nanas. Ya, halo Anissa, apakah warga TPU ini sudah mulai direlokasi? Ya, Togi dan juga Ayah, kondisinya saat ini di tempat saya melaporkan yaitu di kawasan TPU Kebon Nanas, Jakarta Timur, memang masih ada sejumlah warga yang mereka beraktivitas, berjualan dan juga mereka tinggal di kawasan ini dengan alasan memang saat ini mereka sudah menyiapkan tempat tinggal, yaitu ada di Rusunawa, ada juga yang akan berpindah ke kontrakan pribadinya. Dan kalau saya bisa gambarkan juga kepada Togi dan juga Ayah, ini merupakan sejumlah rumah yang tengah diberi surat peringatan kedua oleh Satpol PP dari pemerintah Jakarta Timur, yang mana dari surat peringatan ini sudah dilakukan untuk pemindahan dengan segera 3 kali 24 jam. Dari surat ini ditempel yaitu sejak 2 hari lalu, itu artinya masih ada 1 hari tersisa yang dibutuhkan untuk para warga yang masih bertahan di kawasan ini untuk memindahkan seluruh barang-barang di rumahnya. Ini merupakan rumah yang ditempeli, ini bertuliskan bahwa sesuai permintaan pribadi, warga yang ada di rumah ini memilih untuk pindah secara mandiri. Dan juga tertera di sini merupakan surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur yang menyatakan bahwa saat ini diminta untuk pengosongan bangunan. Apabila tidak dilakukan pengosongan, maka adanya tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan saat ini saya akan melihat lebih dekat lagi kepada sejumlah warga yang beraktivitas di sekitaran tempat saya melaporkan. Memang kondisinya sejumlah warga ini enggan untuk pindah atau mereka meminta waktu lebih karena saat ini mereka masih berbenah untuk membawa barang-barang yang mereka miliki ini ke tempat tinggal barunya. Dan ada pun beberapa pilihan begitu ya Rusunawa yang diberikan oleh pemerintah, yaitu ada di Rusunawa Pulau Gebang, kemudian Pulau Jahe, dan ada juga mereka yang meminta untuk pindah ke kontrakan pribadinya. Dan ini merupakan salah satu warga yang masih beraktivitas di sini. Selamat siang Bapak, boleh diperkenalkan namanya Pak siapa? Pak Lakon. Ya. Bapak Lakon, izin boleh menghadap ke saya sebentar. Bapak Lakon, hingga hari ini Bapak masih bertahan di sini. Apakah Bapak salah satu penduduk yang memilih pindah ke Rusunawa atau ke kontrakan pribadi? Kontrakan pribadi. Alasan Bapak sampai saat ini belum memindahkan barang-barang, bahkan rumah Bapak saya lihat sudah terlihat ada tempelan yang bertuliskan surat peringatan begitu Pak? Ya, karena musim hujan kalau mau pindah-pindahan kan lama kan hitungannya, sambil nunggu truk pindah dari Solo itu. Berarti Bapak setuju ya untuk direlokasi? Setuju ya. Baik. Nah, selain Bapak ini ada sejumlah warga begitu yang memilih untuk masih berkegiatan di area ini. Mungkin ada harapan dari Bapak dan juga warga yang memilih bertahan sampai hari ini? Ya mungkin sebagian juga bertahan di sini karena itu cari tempat, sebagian belum dapat tempat, sebagian juga udah pindah semua kok. Gitu. Terima kasih Pak Lakon atas waktunya. Itu tadi
Pemirsa, salah satu warga yang menuturkan bahwa ia ini memang menyetujui akan direlokasi, namun warga yang masih bertahan sebanyak 7 kakak ini memilih untuk meminta waktu karena mereka ingin memindahkan barang-barang dengan situasi cuaca yang hujan berhari-hari. Mereka pun juga terkendala karena situasi tersebut. Untuk sementara saya kembalikan kepada Togi dan juga Ayah yang ada di studio. Baik Anissa, terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Baik, informasi lain, misal kasus dugaan pencabulan anak di Bekasi masih bergulir. Kali ini tersangka mengajukan pra peradilan lantaran alat bukti dinilai tidak cukup untuk menjeratnya. Tersangka kasus pencabulan dan kekerasan terhadap seorang anak di sebuah SD Bekasi, Jawa Barat mengajukan pra peradilan. Kuasa hukum pelaku, Ramses Kartago, mempertanyakan keabsahan penetapan status tersangka terhadap kliennya. Menurutnya, penyidik belum memeriksa rekaman CCTV dan melakukan olah TKP. Kita itu kan keberatan, kenapa klien kita itu dijadikan tersangka? Karena menurut kita belum cukup alat bukti. Ya. Satu, CCTV belum disita, belum diperiksa. Kedua, penyidik belum datang, polisi belum datang ke lokasi. Mulai ini, sepengetahuan saya sebagai orang tua, itu tidak pernah ada orang tua yang mengaku melihat atau mendengar kejadian yang dituduhkan. Sebelumnya, orang tua seorang murid melaporkan supir antar jemput sekolah atas dugaan kekerasan dan pelecehan terhadap anak di bawah umur ke Polda Metro Jaya pada 11 Oktober 2024. Namun, pria Parubaya ini pun baru ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2025. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, bisa seorang kepala dusun di Lampung Selatan, Lampung mendadak viral karena wajahnya mirip dengan Presiden Prabowo Subianto. Ya, viralnya kardus yang bernama Sopan itu pemirsa setelah foto dan videonya diunggah mahasiswa KKN di media sosial. Kehadiran Sopan, kepala dusun atau kadus Desa Sukadamai, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung selalu sukses membuat dada berdebar. Penampilannya yang mirip Presiden Prabowo Subianto membuat orang-orang mengira pria 56 tahun ini sebagai Presiden ke-8. Viralnya kadus yang sudah menjabat sejak 15 tahun lalu itu setelah foto dan videonya diunggah di media sosial oleh mahasiswa asal Universitas Lampung ketika mereka melaksanakan kuliah kerja nyata di desa itu. Ya bangga lah Mas, apalagi itu Presiden kita Bapak Prabowo yang memimpin negara ini. Kok lihat Pak Kadus kita kok hampir mirip ngelihat Pak ini ya, mirip siapa? Bapak Presiden kita, ada kemiripan gitu, memang ada lah kebanggaan buat kita. Selain memiliki kemiripan dengan Presiden Prabowo Subianto, Sopan dikenal sebagai sosok kepala dusun yang peduli dengan warga. Pak Sopan itu termasuk kadus terlama, bantu juga dia dari periode kepala desa yang dulu sampai yang sekarang, termasuk paling senior untuk kadus di sini desa dari sini. Sopan berharap kemiripannya bisa menjadi jembatan untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Pertemuan dengan Presiden akan menjadi kesempatan bagi Sopan untuk mengusulkan sejumlah pembangunan di tempat ia tinggal. Dari Lampung Selatan, Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 100 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Ya, kecelakaan terjadi saat hujan salju lebat yang mengguyur mengakibatkan ruas jalan tertutup. Ya, sejumlah truk berukuran besar dan beberapa kendaraan terlibat kecelakaan beruntun. Banyak kendaraan sampai keluar dari jalanan setelah berkali-kali tergelincir. Puluhan truk saling bertumpuk dan menghalangi ruas jalan raya antara negara bagian yang biasanya ramai dilintasi berbagai kendaraan. Kepolisian negara bagian Michigan menyebut banyak korban luka akibat peristiwa ini. Sementara penyebab kecelakaan diduga akibat ruas jalanan yang tertutup salju akibat badai salju.
Pemirsa, ada sebuah tradisi unik dan kuno di Spanyol yang telah berumur hingga 600 tahun. Tradisi ini membuat kuda-kuda berjalan di antara asap dan juga api. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Ya, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Bernadetta Ginting. Saya Togi Sinaga. Dan saya Yanufus. Pemirsa pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye. Desa San Bartolomé de Pinares merayakan salah satu tradisi Spanyol yang paling spektakuler dan kuno, yaitu Festival Las Luminarias. Para penunggang kuda bergerak menembus kepulan asap saat api berkobar di sepanjang rute, dan sebuah prosesi berarak melalui desa diiringi suara seruling dan genderang. Asal-usul tradisi ini dilakukan adalah karena pada tahun-tahun itu terjadi wabah penyakit yang memusnahkan sebagian besar hewan ternak di daerah tersebut. Pada waktu itu, kepercayaan yang berlaku adalah bahwa asap dapat membersihkan penyakit-penyakit tersebut. Festival ini sudah ada sejak hampir 600 tahun lalu. Secara tradisional diadakan pada tanggal 16 Januari menjelang Hari Raya Santo Antonius, Santo Pelindung Hewan. Sebelum malam tiba, kuda-kuda diberkati dengan air suci oleh seorang pendeta di dekat balai kota, dan kemudian prosesi pun dimulai. Untuk mencegah luka bakar, tindakan pencegahan dilakukan oleh para penunggang, seperti memangkas surai kuda dan melindungi ekornya. Meskipun menghadapi kritik dari kelompok hak-hak hewan selama bertahun-tahun, penyelenggara memastikan bahwa kesejahteraan kuda tetap menjadi prioritas.